Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang di Selfmeter, aplikasi yang kami buat. Nah, Selfmeter ini punya tujuan khusus loh. Tujuan khusus kita adalah memberikan wadah bagi anak-anak muda, para penerus bangsa nih untuk mengenali dirinya masing-masing di masa-masa yang sulit ini, yaitu masa COVID-19. Nah, tantangan yang kita hadapi nih ya di masa kita buat-buat aplikasi ini, sebenarnya masalahnya itu terletak di waktunya aja sih. Di mana waktu kita tuh sedikit banget karena mendekati PAS, dan kita harus memberikan waktu senggang kita masing-masing untuk berkumpul bersama. Solusinya, kami berusaha menyusun pembagian waktu antara kegiatan kami, belajar, dan mengerjakan tugas ini. Kami bertiga juga bertemu untuk saling menuangkan ide, sehingga kami semakin mudah dalam menyelesaikannya. Jadi apa sih latar belakang kita membuat aplikasi Selfmeter ini? Nah, kita tuh ngelihat kondisi sekarang di masa pandemi, banyak orang yang putus asa, banyak orang yang stuck menjadi pribadi yang nggak berkembang karena alasannya masa pandemi. Tapi di Selfmeter ini kita memberi saran bahwa masa pandemi itu bukan menjadi penghalang untuk kita dapat mengembangkan diri yang lebih baik. Sasaran aplikasi Selfmeter ini adalah anak-anak remaja yang masih dalam tahap perkembangan diri, sehingga sangat memerlukan kemampuan mengatasi masalah, mengetahui bakat dan kemampuan yang mereka miliki, serta time management yang baik. Nah, kita lanjut yuk ngelihat aplikasi Selfmeter ini. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman baik ya. Seperti quotes yang kami letakkan di sini, untuk mengembangkan diri, kita harus mengenali diri kita terlebih dahulu. Di aplikasi Selfmeter ini terdapat 3 tes yang dapat kalian coba. Yang pertama, ada tes untuk mengatasi masalah. Bagaimana kita menghadapi masalah yang sedang kita alami. Lalu tes kedua itu untuk menemukan bakat kita. Dan tes yang terakhir yaitu untuk mengetahui seberapa baiknya sih kita dapat memanage waktu kita. Di masa pandemi ini kita tetap bisa mengenali diri kita sendiri. Nah, selain ada tes, di sini juga ada beberapa artikel yang menarik yang dapat kalian baca dan juga bermanfaat untuk mengembangkan diri kalian. Ada pula musik yang bisa kalian putar menemani kalian selama menggunakan aplikasi Selfmeter ini. Dan yang terakhir, ada juga kontak person psikolog yang kita berikan jika kalian membutuhkan bantuan dari para ahli. Yuk kita langsung coba tesnya. Sebelum memulai tesnya, pastikan teman-teman membaca dulu ya peraturan tes ini. Nah, ini merupakan tes untuk mengetahui bagaimana kalian mengatasi masalah. Di sini terdapat 10 pertanyaan dengan 3 opsi jawaban yang masing-masing memiliki poin yang berbeda-beda. Poin ini nantinya akan tergabung di bagian result. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, jika teman-teman mendapatkan nilai 16-20, itu artinya teman-teman sudah sangat tenang dalam menghadapi masalah. Jika teman-teman mendapatkan nilai 11-15, teman-teman sudah cukup tenang dalam menghadapi masalah. Jika teman-teman mendapat nilai di bawah 10, itu artinya teman-teman masih kurang tenang nih dalam menghadapi masalah. Kita masuk ke tes kedua, yaitu tes untuk minat bakat. Kita perlu perhatiin juga ya peraturan tesnya. Next. Nah, di sini sudah banyak banget nih pertanyaan untuk kita menemukan bakat kita. Jadi dari pertanyaan ini, kalian akan mendapatkan poin yang berbeda-beda. Nantinya poin ini akan merujuk ke saran yang kita berikan. Jika teman-teman mendapatkan skor kurang dari 3, maka kalian cenderung menginginkan kebebasan dan kita memberi saran bahwa kalian memiliki bakat untuk menjadi desainer, menjadi arsitek, dan fotografer. Sedangkan jika skornya lebih dari 3, kalian merupakan orang yang teratur, suka berencana. Maka bakat kalian semacam menjadi akuntan, ilmuwan, ataupun peneliti. Oke, lanjut tes ketiga untuk mengetahui time management kalian.
Seperti tes-tes sebelumnya, kita harus memperhatikan juga nih peraturan tesnya sebelum mulai. Oke, di sini ada 11 pertanyaan yang harus kalian jawab dengan jujur. Coba jawab dengan mempertimbangkan tuh opsi-opsi, 4 opsi itu dengan sebaik-baiknya. Nah, setelah kalian udah jawab, kalian harus ingat-ingat tuh skor tadi kamu berapa dapetnya. Kalau nilai kamu 0 sampai 15, kamu mungkin harus lebih mengelola waktu kamu dengan lebih baik ya. Untuk yang skor 16 sampai 20, kalian harus bertindak lebih baik dan masih perlu ditingkatkan. Nilai 21 sampai 25, kalian udah sangat baik. Kamu udah bisa nentuin nih mungkin skala prioritas dan bisa bijaksana dalam mengelola waktu. Nilai 26 sampai 27, kamu udah unggul, bisa mengelola waktu dengan baik. Untuk nilai 28 sampai 30, kalian udah termasuk kayak master of time. Jadi kalian sudah bisa membuat waktu kalian dengan semaksimal mungkin. Tapi harus tetap dipertahanin ya guys. Oke, next. Kita bakal baca-baca kali ya artikelnya sedikit. Ayo. Oke, jadi artikel pertama ini diambil dari thersicpost.com dengan judul Di Saat Pandemi, Pelajar Harus Bisa Lebih Mengenali Dirinya. Nah, cerita ini diambil dari seorang pelajar yang sukses dan bisa mengenali dirinya dalam masa pandemi ini. Yuk kita lanjut ke artikel kedua, dengan judul Kenali Dirimu Saat Pandemi COVID-19. Dari sudut pandang dunia psikologi, terdapat 3 zona posisi di tengah pandemi COVID-19 yang harus kita ketahui. Yang pertama ada zona ketakutan, zona belajar, dan zona bertumbuh. Untuk selengkapnya bisa kalian baca di sini ya. Kita lanjut ke artikel yang ketiga. Nah, di artikel ketiga ini membahas tips mengatur waktu selama belajar dari rumah. Karena pandemi COVID-19 melanda Indonesia, maka kita diwajibkan untuk sekolah dari rumah ya teman-teman. Nah, walaupun kita belajar dari rumah, tapi kita harus tetap memaksimalkan waktu belajar kita. Nah, bagaimana sih tips untuk mengatur waktu? Kalian bisa baca selengkapnya di artikel ini. Oke, next kita bisa nih lihat-lihat fitur di bawah yang mungkin menarik perhatian kalian nih. Yang pertama ada logo musik tuh di situ. Boleh kali ya dipencet dulu biar tahu apaan tuh. Nah, oke. Udah bisa didengar kan? Itu tuh lagunya nenangin banget. Bisa buat meditasi nemenin kalian buat know yourself kali ya. Nah, pastinya di balik aplikasi yang kece ini, ada kerja keras dari foundernya loh. Yuk, kita spill yuk. Nah, ini dia. Ini founder dari aplikasi Self Matter. Ada Feli, Pio, dan Sekar dari 11 Sosial 2. Kita udah sampai di titik terakhir dari aplikasi Self Matter ini. Bagi teman-teman yang merasa butuh tempat cerita ataupun saran solusi dari ahli, teman-teman dapat menghubungi psikolog. Nah, di sini kami merekomendasikan beberapa psikolog yang tersebar di Jakarta. Ini dia. Nah, tadi ini merupakan pemaparan aplikasi yang telah kami buat, yaitu Self Matter. Kami berharap aplikasi Self Matter ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan semoga ini juga dapat menjadi sarana kalian dalam mengembangkan diri di masa pandemi COVID-19. Teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di-like, Subscribe, Dan komen. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. sampai jumpa. Sampai jumpa.